dengan nyanyian yang berjudul Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya yang terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Ulang sekali lagi lagu ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, yang patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oke, baik teman-teman, kita boleh tenangkan hati, pikiran, walaupun dalam keadaan yang online ini, teman-teman bisa ini tinggalkan apa itu kesibukan yang lain, contoh WA teman-teman, mungkin kita bisa tinggalkan untuk kita tetap fokus dalam ketempuh ibadah, potong sama-sama berteduh hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan pimpinan Tuhan dari rumah kami, hingga kami boleh hadir di tempat ibadah kami dengan sehat Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, bagi teman-teman yang melayani pada malam hari ini. Tuhan mau memberkati Bapak Eben juga yang memimpin ibadah kami pada malam hari ini, dan buat teman-teman semua yang mau taruh hati mendengarkan firman kebenaran. Ini doa dan harapan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebelum kotong masuk dalam kotong pun diskusi, beta persilahkan kepada Bapak Eben untuk menyampaikan materi dengan tema keselamatan universal. Kepada Bapak Eben saya persilahkan. Oke, ya terima kasih Kak Mark Miha ya yang jadi host untuk acara malam ini. Juga terima kasih untuk pemuda Salom Gemit Salom
Ernona, wilayah Maupoli, yang menggagas ibadah online ini dengan tema yang menarik itu. Terutama Kak Neke yang mengontak saya kemarin atau 4 hari lalu. Nah, tadi sudah berdoa, jadi lebih baik kita langsung materi saja ya. Saya ada siap mungkin 8 slide di PPT, saya mau bagi-bagi untuk kita. Nanti saya mendasarkan percakapan kita pada slide itu. Sudah bisa lihat kok itu slide-nya. Keselamatan universal. Bisa Bapak. Oke. Nah, ini tema yang menarik ini. Dan lebih menukik lagi pertanyaannya ialah siapakah yang bakal selamat? Ada kira-kira 3 opsi. Semua makhluk, semua manusia, atau hanya orang Kristen saja. Ya. Saya juga senang tema ini karena saya melihat dalam banyak diskusi, baik di pertemuan-pertemuan ibadah offline maupun juga di beberapa channel YouTube, ya, persoalan ini dibahas, ya, tapi persoalan ini dibahas terlalu tergesa-gesa atau bahkan juga terlalu sempit dan statis. Ya, kenapa saya bilang sempit dan statis? Karena dia orang-orang itu atau pembahasan itu hanya berkisar tentang siapa yang selamat. Ya. Jadi yang dibahas itu lebih pada objek dari keselamatan. Dan karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat atmosfer pembahasan secara lebih luas, ya. Dan karena itu saya ambil Yohanes 3 ayat 16 sebagai titik berangkat untuk diskusi kita atau pemberitaan firman untuk malam ini. Kalian semua tahu ayat itu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya pakai ayat ini karena seringkali ayat ini dibahas secara mentah, statis, dan terburu-buru. Ya, ada beberapa pembahasan yang baca ayat ini langsung bicara, bertanya tentang siapa itu yang dimaksud dengan dunia. Ya, lalu kemudian dunia ini dicari ayat-ayatnya dalam kitab Yohanes yang merujuk pada beberapa pemaknaan. Ya, hal ini memang tidak salah, tetapi saya bilang terlalu sempit. Mengapa? Karena teks ini pertama-tama tidak bicara tentang dunia, tetapi teks ini bicara tentang Allah. Ya, jadi bukan perhatian pada dunia yang akan menerima keselamatan itu, tetapi Allah sebagai sumber keselamatan. Lalu yang kedua, pembahasan-pembahasan itu justru membuat Allah yang berukuran XXL, ya, itu terlalu diperkecil menjadi ukuran L dan hanya ada di kitab Yohanes. Kalau kita tahu bahwa kitab Yohanes itu salah satu bagian dari keseluruhan Alkitab. Dan karena itu kita hanya bisa memahami kitab Yohanes, ya, teks-teks yang disebutkan dalamnya termasuk tentang Allah, apabila kita tempatkan dalam skop yang lebih luas, yaitu keseluruhan Alkitab. Karena Allah tidak bisa dikurung hanya dalam kitab Yohanes. Keselamatan juga tidak hanya bisa dikurung dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, dan karena itu saya mau kita lihat itu bersama. Nah, saudara-saudara, paling kurang ada beberapa kata kunci ya pada ayat yang satu ini, Yohanes 3 ayat 16, sehubungan dengan tema kita tadi, keselamatan universal. Ya, mari kita lihat itu dari pendekatan linguistik, penggunaan bahasa. Ya, kalau 3 kata kunci. Ya, yaitu pertama Allah dan dunia, itu kata kuncinya. Allah, ya, lalu kemudian dunia. Lalu yang kedua yaitu ada kasih dan anugerah hidup yang kekal. Lalu yang ketiga yaitu syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, kita jangan mulai dengan
hanya mempersempit percakapan hanya pada syarat memperoleh hidup yang kekal. Kita harus mulai dari sini, yaitu Allah dan dunia, serta kasih. Baru kemudian akan sampai ke syarat hidup yang kekal. Terlalu buru-buru kalau kita memperpendek Allah. Kalau kita langsung mulai dengan siapa yang dapat hidup yang kekal itu. Oke. Nah, kalau kita pakai pendekatan apa tadi saya bilang linguistik, masalah bahasa dengan tata bahasa, maka ayat ini harus kita pertanyakan, yaitu apa subjek, predikat, dan objek ya di dalam pernyataan yang agung ini. Karena begitu besar kasih Allah. Dan subjeknya kita sama-sama tahu, yaitu subjeknya adalah Allah. Jadi ayat ini bicara tentang Allah. Bukan pertama-tama bicara tentang siapa yang selamat. Lalu kemudian predikatnya itu adalah kasih. Ya, pada Allah yang adalah subjek, ada satu predikat Allah yang tak berubah dan selalu sama. Ya, berlaku di mana-mana, yaitu Allah adalah kasih. Allah tidak memiliki kasih ya. Allah adalah kasih. Kalau Allah memiliki kasih, kasihnya itu bisa habis ketika diberikan hanya untuk 1-2 orang, sesudah itu selesai. Tapi Allah adalah kasih dan tidak mungkin habis. Kita kan suka menyanyi seperti itu ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Mengalir di musim hujan, tak kering di musim panas. Kira-kira begitu. Lalu objek dari percakapan dalam atau teks yang agung ini, Yohanes 3 ayat 16, adalah dunia. Jadi itu komponen-komponen penting yang kita harus perhatikan waktu kita memahami keselamatan universal. Sekarang saya lanjut. Kita mulai dengan tentang Allah selaku subjek. Mari kita data apa kata Alkitab tentang Allah itu. Jangan hanya terkurung dalam kitab Yohanes saja. Kita lihat. Allah itu dikatakan sebagai pencipta segala sesuatu. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, jadi Allah itu adalah pemilik semua. Ya, baik yang ada di sorga maupun ada di bumi. Baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat atau yang tidak kelihatan. Nah, semua yang diciptakan Allah itu kemudian Allah melihat itu baik adanya. Ya. Baik itu artinya apa? Berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki untuk mencapai cita-cita Allah, yaitu merayakan Sabat bersama dengan ciptaan. Ya. Jadi tidak ada yang tidak baik pada Allah. Semua itu baik yang dia ciptakan. Kelihatan dan tidak kelihatan. Di Habakuk 2 ayat 13, Allah itu adalah Tuhan segala bangsa dan segenap ciptaan. Tanpa membedakan dia agama apa, Tuhan adalah pemilik dari semuanya. Juga ciptaan tanpa membedakan dia apa laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, dia hitam atau putih kulitnya, rambut keriting atau rambut lurus, semua itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan menganggap semuanya itu baik dan Tuhan mencintai, mengasihi ciptaannya itu. Di Matius 5 ayat 45 kita baca bahwa Allah itu yang adalah subjek, pribadi yang non-partisan dan tidak diskriminatif. Dibilang dia menurunkan hujan kepada orang berdosa dan orang benar. Dia menerbitkan matahari kepada mereka yang percaya dan tidak percaya. Jadi pada Allah tidak ada pilih kasih atau penganak emasan satu kelompok. Hanya karena kelompok itu suka memuji-muji dan membesarkan Tuhan. Yang ketiga, Allah itu serba hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Dan kehadirannya itu menurut Yesaya 55 ayat 11 adalah kehadiran yang selalu berdampak keselamatan. Di mana Allah hadir, di situ ada keselamatan. Ya, kita terlalu memperkecil Allah kalau kita bilang di mana ada gereja dan agama Kristen, di sana ada keselamatan. Artinya keselamatan hanya kita kurung, perkecil dalam gereja. Padahal seharusnya yang terjadi sebaliknya, yaitu di mana ada Allah, di situ ada keselamatan. Dan Allah tidak hanya ada dalam gereja kan, di antara orang Kristen, Allah ada dalam dunia. Ya, memenuhi segala sesuatu. Lalu yang terakhir, Allah yang adalah pemilik segala sesuatu itu menurut Yesaya 65 ayat 1 memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan dia. Berkenan ditemui oleh orang yang tidak mencari dia dan yang menjawab orang yang tidak memanggil namanya.
Nah, ini karakter dasar Allah yang tidak berubah. Ya, kita harus ingat ini ketika kita baca Yohanes 3 ayat 16 karena dia bicara tentang Allah sebagai subjek. Oke. Yang berikut tentang kasih. Ya, bukan sebagai subjek ya, sebagai predikat. Saya lupa hapus ini. Nah, kasih itu tidak berkesudahan. Kita lihat itu dalam 1 Korintus 13. Kasih tidak terbatas, hanya untuk 1-2 kelompok saja. Kasih itu tidak terselami. Jangan kita katakan bahwa Allah hanya mengasihi orang yang ini dan karena rajin berkomunikasi dengan dia. Sedangkan mereka yang tidak berkomunikasi dengan Allah menurut cara yang kita anggap lazim, itu tidak dikasihi oleh Allah. 1 Korintus 13 bilang, kasih menutupi segala sesuatu. Ya, itu penting ya, untuk kita pahami Yohanes 3 ayat 16. Dan kasih Allah itu, paling kurang menurut Mazmur 23 ayat 3, ya, oleh karena namanya, ya, itu tidak ditentukan oleh respons penerima kasih. Memberontak kita terhadap Allah tidak membuat Allah berhenti mengasihi kita. Ya, tetapi kasih itu bertolak dari karakter si pemberi kasih. Itu kita lihat dalam cerita anak yang hilang, si bungsu dan si sulung. Si bungsu tidak suka tinggal lagi di rumah sang ayah, tapi ayah menerima dia, berharap dia kembali, dan selalu menunggu kapan dia kembali. Begitu juga si sulung. Si bapak pergi keluar untuk bertemu dengan si sulung, meskipun si sulung marah, protes, dan melakukan pemberontakan terhadap sang bapak. Jadi kasih yang ada pada Allah itu tidak ditentukan oleh respons manusia, tetapi bertolak dari karakter si pemberi kasih, yaitu Allah. Nah, gereja mengkategorikan kasih itu sebagai agape, kasih yang mengorbankan diri, dan bukan kasih yang mengorbankan orang lain atau kasih yang mencari korban. Itu saudara-saudara perlu ingat untuk kita pahami Yohanes 3 ayat 16. Sekarang tentang dunia. Minta maaf lagi, ini dunia selaku objek, bukan subjek ya. Ini saya lupa periksa ini. PPT-nya. Alkitab mengartikan dunia itu dalam 2 pengertian. Hanya 2 sajalah, jangan bikin banyak-banyak. Ya, bikin banyak-banyak itu justru muncul dari ego kita untuk membedakan kita dengan orang yang lain dan menganggap kita lebih baik dari yang lain. Alkitab justru mengartikan dunia itu dalam 2 pengertian saja. Yang pertama, dunia sebagai realitas ciptaan Allah yang dipandang baik adanya oleh Allah. Ya, 6 kali berturut-turut loh Tuhan bilang itu. Lalu Allah melihat hal itu baik. Sampai kali ke-6 di Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Dunia itu baik bagi Allah dengan segala isinya. Ya, tidak ditentukan oleh siapa apa agamanya, apa responsnya, apa perilakunya, apa bahasanya, semua itu baik. Lalu yang kedua, dunia sebagai realitas ciptaan Allah yang jatuh ke dalam dosa, sehingga berubah sikap terhadap Allah. Begitu. Jadi dunia jatuh ke dalam dosa. Semua, tidak ada yang tidak jatuh dalam dosa. Ya, yang kita anggap kita percaya ini saja, kita ikut juga dalam dosa. Dan kita masih tetap berbuat dosa setelah kita percaya. Ya. Jadi dunia sebagai realitas ciptaan Allah yang jatuh ke dalam dosa, sehingga berubah sikap terhadap Allah. Tetapi yang paling penting, Allah tidak berubah sikap terhadap dunia. Ya, Allah tidak berkurang kasihnya kepada dunia. Atau Allah tidak membuat keselamatan itu kurang nilainya atau dipotong harganya hanya karena dunia jatuh dalam dosa atau dunia memberontak terhadap Allah. Nah, kepada dunia yang seperti ini, yang adalah ciptaan yang baik menurut Allah, tetapi juga yang jatuh ke dalam dosa, yang memberontak terhadap Allah, kepada dunia itu Yesus datang. Ya, mari perhatikan itu Yohanes 1 ayat berapa itu saya lihat ya. Coba perhatikan Yohanes 1 ayat 10. Ia telah datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Meskipun dunia tidak mengenal, dia tetap datang.
Lalu ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tidak menerima dia pun dia datang untuk mereka. Dan membawa keselamatan. Tadi kita bilang, di mana saja Allah hadir, di situ ada elemen keselamatan. Nah, kepada dunia yang jatuh ke dalam dosa, inilah Yesus datang. Ya, tidak ada sikap diskriminatif pada Yesus. Yaitu hanya datang kepada sekelompok orang saja. Kalau dalam kenyataan Yesus datang hanya dalam wajah Yahudi, itu bukan sebuah tindakan rasis. Ya, tetapi itu tindakan misioner. Karena Yesus datang kepada orang Yahudi, lalu memberi tugas kepada mereka untuk tugas istimewa untuk pergi memberitakan keselamatan itu kepada mereka yang bukan Yahudi. Dan itulah tugas misioner. Jadi keterpilihan khusus orang Yahudi dan gereja bukan untuk menikmati keselamatan bagi diri sendiri, tetapi keterpilihan untuk menjalankan tugas istimewa, yaitu pergi untuk mewartakan keselamatan itu bagi semua orang. Nah, saudara-saudara, dari sini kita sudah membayangkan, ya, ternyata keselamatan itu universal loh. Karena Allah adalah pemiliknya sebagai subjek. Lalu predikatnya itu kasih dari Allah yang tidak diskriminatif dan partisipan. Nah, objeknya yaitu dunia. Lalu sekarang kita bertanya, bagaimana dengan ungkapan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini yang penting untuk perenungan kita. Keselamatan itu, menurut kesaksian Alkitab, bersisi kembar, yaitu objektif dan subjektif. Atau boleh dibilang keselamatan itu ya bersifat indikatif, yaitu sesuatu yang diberikan, tetapi juga bersifat imperatif, perintah untuk dilaksanakan. Jadi objektif bisa juga indikatif, subjektif bisa juga imperatif. Mari kita lihat objektif. Artinya kejadian keselamatan itu berlangsung di luar kita. Ya, Allah menyediakan keselamatan itu untuk dunia, untuk siapa saja, untuk semua ciptaan tanpa bertanya lebih dahulu. Persetujuan ciptaan manusia dan dunia menerimanya. Ya, jadi Allah bekerja habis-habisan untuk itu. Dan ini mengekspresikan karakter Allah yang non-partisan dan non-diskriminatif. Secara objektif Allah telah berkata yes untuk semua orang. Ya, tanpa peduli agamanya, tanpa peduli bagaimana sikap dia terhadap Allah. Itu objektif. Sekarang sisi yang kedua yaitu sisi subjektif, yaitu kejadian di dalam kita. Tadi di luar kita, sekarang di dalam kita. Allah menyediakan itu untuk semua kita, dunia, manusia, dan segenap ciptaan. Tetapi Allah tidak mau memaksa kita ya untuk menerimanya. Dia menunggu dengan sabar jawaban yang sukarela dari objek kasihnya. Ya, dan Allah merindukan jawaban yes dari semua orang. Ya, Allah sudah mengatakan yes terlebih dahulu untuk semua, untuk seluruh ciptaan. Sekarang Allah merindukan jawaban yes dari semua dan seluruh ciptaan. Nah, karena merindukan jawaban yes dari semua orang, maka Allah membarui pendekatannya. Ya, Allah tidak hanya pakai satu metode untuk menawarkan keselamatan. Allah bikin berbagai metode. Dalam pemahaman Kristen Allah pakai 3 metode. Dari atas, Allah di atas kita sebagai pencipta. Dari antara kita sebagai penyelamat, Yesus datang. Dan dari dalam kita sebagai Roh Kudus. Allah tidak hanya ingin menjadi Tuhan di atas kita dan di antara kita. Ia menghadirkan diri kali ketiga, yaitu menjadi Tuhan di dalam kita. Dan itu yang terjadi dalam kehadiran pribadi yang ketiga dalam Allah, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh itu hadir dalam 2 peran kalau kita periksa kitab Yohanes. Ya, peran yang pertama, menolong orang-orang yang sudah percaya untuk tetap percaya. Itu ada dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Lalu yang kedua, peran yang kedua, membimbing mereka yang belum percaya
untuk menjadi percaya. Itu ada di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Adik-adik bisa lihat itu sebentar. Nanti kalau tiba di rumah. Jadi Roh itu hadir dengan dua peran, yaitu menolong orang-orang yang sudah percaya untuk tetap percaya dan membimbing mereka yang belum percaya untuk menjadi percaya. Dalam Yohanes 16 untuk bertobat. Ya, itu penting untuk kita perhatikan. Nah, saya suka pernyataan yang agung dari Karl Barth, ya, seorang teolog besar abad ke-20. Dia bilang begini, Roh Kudus itu hadir dengan fungsi kembar. Yang pertama, sebagai Tuhan yang berjanji. Dia berjanji kepada orang-orang yang sudah percaya untuk tetap menjaga mereka dalam percaya. Sebab sesudah percaya pun bukan berarti kita tidak lagi jatuh dalam dosa. Ya, kita masih tetap jatuh dalam dosa meskipun sudah percaya. Jadi kita jangan terlalu mengunggulkan atau membanggakan diri sebagai yang superior, dianakmaskan dan seterusnya. Lalu yang kedua, Roh Kudus hadir sebagai Tuhan yang dijanjikan. Artinya dia sedang berjalan dalam perjalanan menjumpai orang-orang yang belum percaya untuk memanggil mereka hidup dalam percaya. Ya. Dan percaya itu jangan kita definisikan sebagai yang hanya dikonsepkan menurut gereja dan orang Kristen. Ya, karena percaya itu beragam, tanggapan manusia kepada keselamatan itu beragam. Gereja menanggapi dengan cara ini, mereka yang ada di luar gereja menanggapi dengan cara lain. Dan Allah menghargai semua tanggapan itu. Ya, jadi saudara-saudara, secara singkat, ya, dengan materi ini saya kira adik-adik sudah bisa lihat siapa yang bakal diselamatkan. Kalau untuk menjawab itu, mari kita jawab dari dua sudut pandang. Ya, jangan hanya jawab dengan satu kata saja. Kita jawab dengan dua kata. Yaitu sudut pandang yang pertama dari sudut pandang Allah. Dan sudut pandang yang kedua dari sudut pandang manusia. Minta maaf, ini juga saya lupa kontrol. Dari sudut pandang Allah dan dari sudut pandang manusia. Ya, mari kita lihat dari sudut pandang Allah. Tuhan menginginkan semua orang, segenap ciptaan, termasuk makhluk-makhluk di dalam alam, untuk diselamatkan. Karena itu di Markus 16 ayat 15, Yesus bilang, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya Tuhan tidak kikir, pelit, diskriminatif, dan pilih muka. Seperti yang banyak kali dipahami ketika membahas Yohanes 3 ayat 16. Keselamatan untuk semua itu sudah tersedia dalam Kristus. Lalu Roh Kudus juga sedang bekerja untuk mewujudkan goal yang besar itu, yaitu merawat orang-orang yang sudah percaya, tetapi untuk menarik orang-orang yang belum percaya datang kepada Kristus. Jadi dari sudut pandang Allah sudah oke. Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus telah mengulurkan tangan kepada dunia dan manusia, berisi tawaran keselamatan. Dan tangan itu tidak pernah ditarik kembali. Tangan itu masih terus terulur sampai sekarang. Dari sudut pandang manusia, poin yang kedua, minta maaf ini salah. Ya, Tuhan memberi apresiasi yang tinggi bagi manusia untuk merespon secara sukarela dan sadar. Tuhan tidak main paksa dan main ancam. Tuhan punya waktu yang panjang untuk menunggu. Bola sekarang ada di tangan manusia. Ya, mau selamat atau mau tidak selamat. Silahkan buat pilihan. Tapi juga jangan kita anggap respon itu adalah respons yang hanya didefinisikan atau hanya dipahami sebagaimana yang direkonstruksi atau dikonstruksi oleh gereja. Tapi respons itu beragam. Dan Allah lihat hati tiap manusia. Bukan Allah lihat baju yang dia pakai. Apakah baju gereja atau bukan baju gereja. Nah begitu materi saya. Terima kasih untuk perhatian. Oke, Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang sudah Bapak bagi ke ketong. Semoga apa yang sudah Bapak kasih boleh bermanfaat Bapak bagi ketong anak-anak muda di Pemda Mapolri dan
Kotong juga boleh berbagi untuk pemuda-pemuda yang lain dan menjadi berkat. Bapak ada kotong dari pemuda ada buka ruang kesaksian. Minta maaf, Silakan, ruang silakan. pertanyaan Bapak. Ini kita Silakan. dari BP sudah buka dari beberapa hari yang lalu dan dari BP sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, Oke Bapak, beta langsung yang pertanyaan yang pertama saja Bapak. siap, siap. Ya, ini yang pertama itu Bapak, apakah keselamatan universal ini Alkitabiah? Mungkin Bapak bisa menjawab yang pertama dan Kotong boleh melanjutkan yang pertanyaan kedua dan selanjutnya. Jadi pertanyaan itu, apakah keselamatan universal ini Alkitabiah? Ya, tadi saya sudah kasih tunjuk data-data Alkitab. Bukan hanya ada dalam kitab Yohanes. Kita terlalu mempersempit Allah kalau hanya kitab Yohanes. Kita harus lihat dalam keseluruhan kesaksian Alkitab. Allah itu tidak berpihak, tidak partisan. Kasih itu tidak berkesudahan, menutupi segala sesuatu. Dan objek keselamatan yang dikerjakan Allah itu adalah dunia. Ya, dan dunia itu diciptakan Allah, dan dunia itu jatuh dalam dosa. Tapi Allah tidak berubah sikap, meskipun dunia berubah sikap terhadap Allah. Tadi saya sudah jelaskan itu dalam teks-teks yang saya tunjukkan. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang kedua lagi Bapak. Jika keselamatan itu milik semua orang, maka ada kehendak bebas yang Tuhan berikan. Menurut Alkitab, kehendak bebas sendiri itu apa? Ya, Jelas, itu dia toh. Ya, Tuhan tidak mau paksa orang untuk terima. Ya, Tuhan beri ruang untuk kita berespons. Dan respons itu beraneka ragam. Kak yang ada di belakang tuh, dia bisa respons Tuhan dengan main musik karena dia punya keterampilan musik. Ya, ada pelukis yang merespon Tuhan dengan melukis. Dia melukis untuk bercerita tentang kasih setia Tuhan. Ada tukang yang merespon dengan bekerja melayani langganannya dengan baik. Respons itu ada. Ya, manusia tidak bebas dari, tapi manusia bebas untuk. Ya, kita tidak bisa bebas dari Allah. Kita tidak bebas dari warisan famili, keluarga, suku di mana kita dilahirkan. Ya, tetapi semua warisan itu menjadi pijakan bagi kita untuk berkembang ke arah menjadi berkat bagi semua. Jadi manusia tidak bebas dari, tetapi manusia bebas untuk. Ya, untuk Allah, untuk sesama, dan untuk masa depan. Ya, Kak dua ini mungkin orang sabu tidak bisa bebas dari kondisi sebagai orang sabu, tetapi dengan warisan kesabuan itu Kak berdua bebas untuk bisa jadi pilot, Kak, bisa jadi dokter, bisa jadi apa lagi, macam-macam sesuai dengan talenta yang kalian miliki dan ketekunan yang kalian kejar untuk merebut masa depan itu. Begitu Kak Markus. Siap Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada yang ketiga lagi Bapak. Bagaimana pandangan orang Kristen yang mengambil keputusan menjadi orang Katolik? Apakah orang tersebut tetap mendapatkan keselamatan setelah memilih pindah agama? Oh iyalah. Tuhan Allah tidak bagi keselamatan itu dengan lihat orang pun agama. Ya, Tuhan Allah tidak lihat orang pun agama. Coba kita ingat Yesus di Matius 25. Waktu penghakiman terakhir, Yesus tidak tanya lu agama apa, berapa kali lu ikut sakramen, berapa kali lu ikut khotbah. Tapi Yesus bertanya, ketika aku lapar, ketika aku terpenjara, ketika aku jadi orang asing, ketika aku telanjang, apa yang kamu buat bagiku? Ya, tentu buat itu berdasarkan iman loh. Tapi Tuhan tidak tanya seberapa kali you pindah agama atau lu dibaptis begitu. Tapi kualitasnya ada pada bagaimana kita menerjemahkan iman itu dalam perbuatan-perbuatan nyata. Untuk sesama. Untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadi keselamatan tidak bergantung pada agama kita.
Tadi saya bilang, Tuhan memberikan keselamatan bukan pada memperhatikan respons dari orang, tapi Tuhan berangkat dari karakter dia sebagai yang mengasihi. Begitu ya. Iya, Bapak. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan yang keempat lagi, Bapak. Ini, apakah orang yang tidak memberi diri untuk dibaptis mendapat keselamatan itu atau tidak? Namun dia percaya bahwa Kristus sebagai juru selamat. Oke. Selagi kita punya waktu untuk dibaptis, usahakanlah untuk dibaptis. Ya. Karena baptisan itu menjadi tanda dan meterai pengumuman kita kepada dunia. Ya, paling kurang kepada lingkungan kita bahwa saya sudah jadi anak Tuhan. Saya pakai tanda dan meterai itu. Jadi jangan tunda-tunda kalau ada waktu. Ya. Tetapi kita harus ingat ya bahwa baptisan itu adalah tanda. Ya, dia bukan yang ditandakan. Ya, ada beda tanda dan yang ditandakan. Dia menunjuk kepada keselamatan. Artinya, ya, tanda itu penting, ya. Tetapi tanda itu bisa saja menjadi semacam tidak selalu harus menjadi prasyarat begitu. Karena kita lihat peristiwa orang yang disalib di Golgota bersama Yesus. Ya, waktu dia bilang, ingatlah aku kalau engkau sudah ada di Firdaus. Yesus bilang hari ini juga, Yesus tidak bilang lu turun dulu, kau baptis. Ya cari pendeta, kau baptis dulu. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang dalam perjanjian lama, soalnya dibaptis kan. Atau Abraham ada baptis dulu. Tapi Yesus cerita di sorga, Lazarus duduk di Abraham pumpangku. Begitu. Jadi ada waktu baptis. Ya, tapi jangan kita lalu anggap baptis itu sebagai jimat untuk dapat keselamatan. Kalau kita baptis ulang-ulang juga, kalau kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya nol besar juga. Ya, sedangkan ada banyak orang di luar kita, gereja, yang tidak baptis, tapi mereka pun hidup luar biasa. Ya, makanya saya bilang, respon itu jangan respon menurut definisinya gereja. Ya, begitu. Ada orang yang memiliki respon dengan cara yang unik yang tidak dikenal oleh gereja. Simbol-simbolnya atau ritus-ritusnya beda dengan ritus gereja. Tuhan tidak lihat ritus-ritus itu. Kira-kira begitu. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini ada pertanyaan kelima juga yang serupa dengan pertanyaan keempat itu, Bapak. Apakah orang yang dibaptis lebih dari satu kali mendapatkan keselamatan? Ya, itu dia. Dia kurang percaya diri karena dia dibaptis percik. Ya, lalu kemudian datang orang bilang baptis selam yang menyelamatkan. Pertanyaan kita ialah juru selamat manusia itu siapa? Baptisan atau Yesus? Ya, begitu. Nah, ini orang yang baptis ulang-ulang nih dong anggap juru selamatnya adalah baptisan. Jadi karena itu dong ubah-ubah dong pembaptisan. Begitu ya. Oke. Oke, bisa ya, bisa tangkap itu ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang keenam lagi, Bapak. Alasan kenapa orang yang jarang beribadah dan melayani terlihat lebih sukses daripada orang yang melayani Tuhan? Nah, itu dia ya. Kadang-kadang kita suka membandingkan kita pun hidup dengan orang lain pun hidup. Ya. Kita anggap bahwa kita yang rajin beribadah, yang pergi gereja tiap hari, berdoa, baca kitab suci, itu harus dapat berkat berlimpah dari Tuhan. Ya, artinya keselamatan itu kita jadikan sebagai ibadah-ibadah itu kita jadikan sebagai daftar utang. Kita bikin itu banyak supaya Tuhan berhutang pada kita dan kita dapat bayar hutang dari Tuhan. Ya. Janganlah kalau beribadah itu jangan jadikan ibadah itu sebagai daftar hutang kepada Allah. Tapi ibadah itu dilakukan sebagai dasar syukur dan terima kasih untuk Allah, apa yang Allah sudah kasih. Dan kalau kita bikin begitu, kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang di luar sana. Ya. Orang di luar sana mungkin tidak beribadah menurut cara kita. Ya, dia tidak suka tampil-tampil, kasih tunjuk tiap hari Minggu dia pegang Alkitab besar-besar kok dia jalan. Ya,
Mungkin dia diam-diam, dia dengan cara tersendiri dia beribadah. Karena itu saya anjurkan jangan pakai ibadah itu dengan semua atributnya sebagai daftar utang untuk kita tagih-tagih Allah. Itu persis sama kayak itu orang Farisi yang berdoa di bait Allah, ya Tuhan setiap hari saya memberi sedekah, saya berpuasa, saya begini. Nah itu Tuhan bilang orang yang seperti itu dia pulang dengan tidak dapat apa-apa. Ya. Sedangkan itu orang Saduki, dia pungut cukai, dia sampai di bait Allah, dia sudah berani angkat muka, dia tondok, dia pi di sudut, dia pukul-pukul diri, dia bilang, beta sonde layak Tuhan, ampuni. Paham ya Kak Mark? Paham, Bapak. Ya, baik, terima kasih, Bapak. Ini ada yang ketujuh lagi, Bapak. Itu bagaimana orang-orang diselamatkan sebelum Tuhan Yesus mati bagi kita. Ya. Ya. Kita seringkali menghubungkan kematian Yesus itu dengan peristiwa yang terjadi di Golgota. Dan itu pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Begitu ya. Kita gagal untuk melihat bahwa apa yang terjadi di Golgota itu adalah eksekusi dari keputusan kekal yang Allah sudah lakukan ya, di dalam kekekalan. Jadi eksekusinya saja yang terjadi di Pontius Pilatus. Tapi keputusan kekal itu sudah ada di dalam kekekalan. Itu berarti keputusan kekal untuk menyelamatkan semua orang melalui Kristus berlaku untuk semua manusia. Baik yang mati sebelum Golgota maupun yang mati sesudah Golgota. Karena eksekusinya Allah sediakan itu untuk semua orang. Itu hal pertama. Ya. Hal kedua, iman itu atau percaya itu memang masalah pribadi. Tapi iman yang adalah masalah pribadi itu berdampak kolektif. Ya. Iman itu seperti deposito di bank. Ya, orang tua taruh deposito untuk dirinya atau tabungan untuk dirinya, tetapi manfaat deposito itu untuk anak-anaknya juga. Ya, waktu orang tua meninggal itu deposito bank kasih untuk dia punya anak-anak. Nah, iman juga begitu. Ya, iman orang tua menyelamatkan anak atau iman anak ikut menyelamatkan orang tua. Ya, Paulus bilang itu dalam 1 Korintus. Dia bilang, kalau istri percaya menikah dengan suami yang tidak percaya, jangan ceraikan suami itu. Karena iman istri menguduskan sang suami. Begitu juga sebaliknya. Dalam perjanjian lama kita baca secara sungguh-sungguh ada. Ya, Allah menyatakan diri sebagai yang sangat mencintai dan menghormati Daud, Raja Israel itu. Lalu anak cucu Daud yang memerintah Israel berlaku serong, menyembah berhala. Lalu Allah bilang begini, untung saja ku ingat cintaku kepada Daud, sehingga aku tidak menghukum kamu. Ya, jadi iman itu ternyata berdampak kolektif. Ya, begitu. Ya. Jangan kita anggap iman itu hanya untuk uang saku pribadi kita, dan hanya kita pakai belanja untuk diri sendiri. Ya, iman berdampak kolektif. Iman orang tua menyelamatkan anak-anak. Iman anak menyelamatkan orang tua. Itu sebabnya kita di Gemit bikin baptisan percik untuk anak-anak. Karena iman orang tua menyelamatkan juga anak. Begitu. Gitu ya, Pak Mark. Ini yang berikut lagi, Bapak. Bagaimana cara agar seorang bisa mempertahankan imannya kepada Tuhan di era internet? Ya. Kita senanglah ada COVID-19. Ya, karena COVID-19 membuat gereja-gereja dan persekutuan Kristen yang sebelumnya itu gamang atau ragu-ragu menggunakan media sosial dan dunia virtual ya sebagai atribut atau sebagai instrumen pemberitaan, justru rame-rame bikin itu. Ya, ini penting ya. Karena internet itu atau media sosial itu ya seringkali sangat dikuasai oleh dunia dan banyak sekali
hal-hal yang bersifat hal-hal yang bersifat duniawi justru menguasai kehidupan internet. Nah, orang-orang percaya perlu melatih diri untuk menguasai juga internet dan media sosial supaya mereka memberi semacam penyeimbang dalam hal pemberitaan agar supaya orang yang menjadi pengguna dunia sosial dan dunia virtual itu bisa mendapat informasi yang berimbang lalu mereka mengambil keputusan dengan baik. Ya, begitu ya. Jadi orang-orang muda, saya saja yang sutua ini, saya juga belajar internet supaya saya bisa memberi penyeimbang begitu. Bagi generasi muda atau bagi sesama saya untuk mereka bertemu Tuhan juga dalam ruang virtual. Begitu Kak Mark. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. Ini yang berikut lagi Bapak masih ada dari teman-teman yang baru mengirim pertanyaan ini Bapak. Ya. Bertanya, dalam pandangan iman Kristen ada yang namanya doktrin presentasi. Predestinasi. Ya Bapak. Ya. Betul lanjut Bapak. Dan yang menjadi konsekuensi logisnya ada doktrin reprobate. Betul kok Bapak? Reprobate. Orang yang diputuskan, ditetapkan untuk dibinasakan. Terhadap orang non pilihan. Dan doktrin ini mempunyai dasar alkitabiahnya juga, seperti Yudas Iskariot pada kitab Yohanes 17 ayat 12. Jadi di sini dia bilang jika Bapak Pendeta menerima doktrin ini, apa signifikan dan relevansi bagi pemuda milenial? Kalau Bapak Pendeta menolak doktrin ini, apa argumentasi teologis dan filosofis yang etis, logis, dan relevan? Jelas kok Bapak? Jelas. Oke. Mari kita ingat ya bahwa doktrin itu penjabaran dari kesaksian kitab suci. Kitab suci lebih tinggi dari doktrin ya maksudnya. Lalu doktrin itu atau dogma itu dihasilkan gereja dalam satu konteks tertentu, dalam situasi sosial yang unik. Dan doktrin atau dogma itu disusun untuk menjawab situasi sosial itu. Ya. Doktrin double predestination yang tadi Kak bilang itu, ada orang yang dari kekal dipilih untuk diselamatkan, dan ada orang yang dari kekal dipilih untuk dibinasakan. Itu berasal dari Calvin, Yohanes Calvin. Yohanes Calvin yang bilang begitu. Mengapa Yohanes Calvin berpikir begitu? Karena konteks dia pada waktu itu. Ya, berhadapan dengan situasi di mana kehidupan sosial kacau balau setelah terjadi reformasi, terjadi perang saudara antara yang menyetujui reformasi dan ada yang terus membela gereja lama, gereja Roma Katolik. Kacau balau di situ. Ya, tapi harus kita ingat bahwa doktrin itu adalah ciptaan Calvin atau dikonstruksi oleh Calvin untuk menjawab situasi. Doktrin itu tidak lebih besar dari Alkitab. Kita harus kritisi doktrin itu dari perspektif kesaksian Alkitab. Dan tadi saya bilang, Alkitab bilang Allah itu memiliki semua, tidak diskriminatif, hadir di mana-mana. Keselamatan itu, kehadiran itu memberi keselamatan. Nah, doktrin Calvin ternyata sangat kaku. Ya, dia memilah manusia menjadi dua kelompok. Tapi itu Calvin yang bilang, Allah ternyata tidak memilah manusia menjadi dua kelompok. Allah anggap semua manusia jatuh dalam dosa dan Allah mau datang untuk menyelamatkan semua manusia yang jatuh dalam dosa itu. Ya, saya tidak setuju doktrin double predestinasi dari Calvin. Ya, konsekuensinya karena itu mari kita menganggap semua orang yang berbeda dengan kita sebagai sesama orang tebusan. Ya, karena itu kita mendekati mereka sebagai saudara dan menerima mereka karena dengan penerimaan dan pertemanan itu mereka juga melihat ya kekayaan kasih karunia Allah. Ya, mereka terbuka pikirannya untuk melihat
bahwa yang selama ini mereka pahami sebagai Allah hanya bekerja dalam agama mereka, ternyata juga bekerja dalam agama lain. Orang hanya bisa berubah kalau dicintai dan dikasihi. Ya, bukan dimusuhi lalu kemudian dikutuk. Justru dia tidak akan berubah. Nah, kitab suci mengajarkan bahwa Allah itu kasih, dan Allah yang adalah kasih itu meminta kita untuk juga mengasihi sesama kita. Karena hanya dengan cara itu, maka kita bisa hidup bersama dengan damai, tetapi juga pada saat yang sama kita bisa mengenal kekayaan kasih karunia Allah yang dikaruniakan atau yang dirayakan oleh orang lain yang berbeda dengan kita. Sekira itu, Ya. Kak Mar. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Beta buka apa bagi 3 orang penanya yang mau bertanya dari teman-teman pemuda. 3 orang saja. Kalau ada bisa langsung saja. Tapi satu-satu, jangan langsung 3 satu kali. Ada kok? Salam Pak Teo. Ya. Yo, silakan. Iya. Tadi Bapak bilang ada keselamatan di agama lain, Bapak. Seperti itu kok Bapak? Tidak, saya tidak bilang Maksudnya begitu. tidak. Oh, Saya kan tadi bilang bilangnya Allah itu sumber pindah keselamatan dan Allah hadir di semua agama. Iya betul, Allah Jadi hadir jangan sebuah agama. dibalik ya. Saya bilang keselamatan ada di agama lain, tidak. Saya bilang Allah sumber keselamatan iya. dan Allah milik. Mohon maaf Pak, berarti saya yang salah semua agama, semua agama juga. Iya. Berarti mungkin ada keselamatan di agama kok Pak. Di agama lain ada keselamatan begitu berarti. Atau tidak? Allah hadir dalam agama itu ke tidak? Kira-kira maksudnya ada keselamatan atau tidak di agama lain Pak? Soalnya saya tanya kembali, Allah hadir tidak dalam agama-agama lain? Kan tadi Bapak bilang hadir. Jangan ngomong tentang agama, subjek percakapan kita tentang Allah yang mengerjakan keselamatan. Nah itu dia, secara metodologis langsung terbalik. You ngomong tentang objeknya, kalau kita bilang ini subjeknya Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jangan terbalik ya. Terbalik itu yang itu cenderung untuk eksklusif dan menjadi paling benar sendiri dan paling bisa. Begitu. Tapi yo menolong lah, sebab kita lupa logika berpikir. Oke, tadi ada teman yang bertanya bilang ini apa? Kayak misalnya saya pindah agama ke Katolik, berarti saya masih bisa selamat berapa? Yo. Di agama Katolik sendiri kan ada penyembah. Kakak Alfa, halo. Ya, lanjut ya. Lanjut. Kakak Alfa. Kan keselamatan itu sendiri hanya percaya kepada Yesus atau apa? Kira-kira di agama lain yang tidak percaya seperti itu mereka tidak selamat berarti. Ini karena kita mendefinisikan percaya itu hanya menurut pemahaman yang terbatas, yaitu versinya gereja. Percaya itu kan respons manusia terhadap kasih Allah. Dan tiap orang merespon dengan cara yang unik. Tiap persekutuan merespon dengan cara yang dianggap hakiki bagi persekutuan. Kadang-kadang kita pakai cara berpikir gereja untuk menganggap bahwa respons yang tidak seperti gereja itu bukan respons pada kasih Allah.
Ya. Nah itu yang sangat-sangat statis saya bilang. Itu yang mengkerdilkan percaya itu. Ya. Marilah kita bilang ya, ada di Matius berapa, saya tidak biasa hafal ayat. Tetapi Yesus sendiri bilang, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Apakah di agama lain orang tidak melakukan kehendak Allah? Tidak mengasihi? Tidak mengampuni? Ya, tidak hidup dalam semangat untuk menjadikan Allah yang utama dalam hidupnya. Ya kalau memang kita bilang tidak ada, ya sudahlah kita sendiri. Artinya kita memperkecil Allah. Mari kita bersyukur bahwa kita merespon Allah dengan cara kita sebagai gereja. Itu kita anggap yang terbaik. Tapi kemudian kita jangan bilang, inilah satu-satunya cara merespons Allah. Karena ada orang Israel juga yang merespon Allah dengan cara yang tidak sama seperti gereja, kan? Mereka taat pada Torah, menjalankan sabat. Apa mereka tidak selamat? Tuhan terlalu kikir banget, ya. Tuhan terlalu monoton. Ya, terlalu monofonik begitu. Tapi oke lah. Oh, berarti perbuatan baik kita menyelamatkan, Bapak. Yo, tadi kan saya bilang, yo baptis 10 kali, tapi kalau yo tukang maki-maki, pencuri, dan seterusnya, ya sama saja untuk apa itu baptisan. Kenapa tidak boleh ada perbuatan betul, baik dalam menjalankan hidup? Bapak, saya mau tanya di Yohanes 14 ayat 6. Di situ Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, Yohanes, minta maaf Bapak, Yohanes 14 ayat 6. Saya baca ke Bapak. Saya justru baca, terus tak baca lah, saya sudah tahu. Apa yang mau tanya, itu yang saya belum tahu. Di situ, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kita harus percaya. Di situ kita harus percaya Tuhan Yesus baru bisa kita datang kepada Bapa. Betul. Betul, apa salah? Nah, berarti apa dengan perbuatan baik sendirinya, perbuatan baik. Dengan saya kenapa you mempertentangkan percaya dan perbuatan baik? Di agama lain dengan berbuat baik, tapi saya tidak. Kenapa you mempertentangkan percaya dan perbuatan baik? Yo, kenapa you mempertentangkan percaya dan perbuatan baik? Percaya itu kan iman. Ya kan? Iya. Dalam Alkitab juga bilang iman tanpa perbuatan mati. Iman itu tidak berguna. Jadi you boleh teriak-teriak Tuhan Yesus penyanyi semua, tapi kalau perbuatan hidup tidak mencerminkan imanmu, untuk apa? Jangan pertentangkan perbuatan baik dan iman. Allah mengerjakan kepada kita keselamatan, ya, dan memberikan kita Roh Kudus supaya kita merespons keselamatan itu dengan dua hal. Mengaku dengan mulut dan hidup sesuai dengan pengakuan itu. Dua-dua itu harus jalan seimbang. Jangan hanya percaya sah. Jangan pertentangkan perbuatan baik dengan percaya. Jadikan itu satu. Maksud saya Bapak, kalau sudah percaya, saya yakin kalau sudah percaya di situ Roh Kudus bekerja, pasti kita bisa namanya berbuat baik, bisa bekerja dalam baik di mata Tuhan. Kalau kotong belum percaya Yesus sebagai Tuhan, bagaimana kita?
Beta setuju itu. Jadi apa soalnya? Soalnya menurut saya perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan. Kalau belum percaya, Pak. Oh, sudahlah, biar lu percaya saja lah. Biar lu percaya saja. Beta mau paksa lah. Ya. Iya, iya, Pak. Karena you mempertentangkan percaya dan perbuatan baik. Saya jelaskan lebih detail. Yang penting apa? Maksudnya itu Kita pandangan ingat saya, Pak. Yesus di Matius 25 ya, pada waktu penghakiman terakhir. Ya makanya, Ya. yang penting saya bilang kita ingat Matius 25, waktu Yesus cerita tentang penghakiman terakhir, orang-orang semua kumpul datang, weh dong senang dapat lihat Yesus. Ya, lalu Yesus ketemu, lalu Yesus bagi-bagi, ada kelompok yang percaya, ada kelompok yang di kanan, ada kelompok yang di kiri. Dia bilang kelompok yang di kanan, you masuk dalam sukacita Bapakku. Kelompok yang di kiri bilang, tidak, you masuk di tempat lain. Di apa yang ada kertak gigi, ratap tangis dan kertak gigi. Lalu yang masuk ke rumah apa kerajaan Bapak tuh tanya, kenapa kami masuk? Begitu. Kenapa lalu yang di kiri juga, kenapa kami tidak masuk? Kan selama kami hidup kami percaya pada Yesus. Kami percaya. Lalu Yesus bilang, ya betul percaya. Tapi sekarang contohnya waktu aku lapar, waktu aku telanjang, waktu aku orang asing, kamu bikin apa? Jadi percaya tidak dipertentangkan dengan perbuatan baik. Ya, percaya harus diwujudkan dalam perbuatan baik. Karena bisa. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Tunjukkan padaku imanmu tanpa perbuatan. Lalu aku akan menunjukkan imanku dalam perbuatan-perbuatan. Jadi ama jangan kasih pertentangkan lah begitu. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, Bapak. Ini ketong pindah lagi di pertanyaan selanjutnya itu Bapak ada dari Kakak Diki dan Kakak Ririn. Kakak Iren. Kepada Kakak Iren saya persilakan. Terima kasih Kak. Maaf sebelumnya, terima kasih saya sudah bergabung ke sini. Saya bukan bagian dari pemuda, tapi saya diajak sama kawan saya Asih. Tadi yang bertanya tentang agama Katolik itu saya. Jadi begini Bapak, dalam kehidupan saya dikelilingi oleh agama Kristen dan agama Katolik. Mama saya Katolik, bapak saya Kristen, kakak sulung saya Katolik. Jadi sudah terbiasa hidup dengan itu dan saya cukup muak dengan orang yang sangat-sangat membedakan agama Kristen dan Katolik karena padahal kita sama-sama percaya Tuhan Yesus begitu. Hanya karena mungkin doktrinnya seperti Bapak bilang tadi. Karena doktrin itu kan hanya penjabaran dari Alkitab kan. Nah, saya berterima kasih tadi Bapak sudah jawab. Selama ini saya bertanya ke banyak orang, tapi orang punya tanggapan tuh selalu kenapa lu apa maksudnya begini? Sudah Kristen ya, sudah Kristen, Katolik ya, tak usah dong tuh menyembah berhala. Sedangkan saya punya mama pernah bilang agama Katolik itu tidak menyembah berhala sebenarnya. Kalau kita melihat dari si patung Bunda Maria, tapi itu lebih ke penghormatan kepada Bunda Marianya sebagai mama dari Tuhan Yesus. Nah, kalau omong sebagai menyembah berhala, bisa saja orang yang awam bilang, orang Kristen ini menyembah berhala, menyembah simbol salib misalkan. Padahal itu kan hanya sebagai simbol kalau kita itu punya salib. Nah, jadi mungkin saya mau minta, tadi Bapak memang sudah jelaskan, mungkin yang lebih bagaimana ya Bapak supaya lebih masuk ke hati saya. Oke. Saya juga melayani sebagai seorang Kristen, maksudnya jawaban yang karena saya hidup di lingkungan yang seperti itu, bahkan saya juga dulu pernah hidup di agama Katolik bersama om saya pernah. Jadi bagi saya kedua agama ini bukan hal yang berbeda karena kita sama-sama percaya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menyelamatkan anak-anaknya, hanya itu yang Bapak bilang doktrin dari manusia. Nah mungkin bisa Bapak kasih penjelasan yang kayak yang lebih sederhana, kira-kira keselamatan untuk kedua agama ini. Saya yakin dan percaya pasti semua selamat karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kasih karunia keselamatan. Hanya mungkin
jawaban yang singkat supaya ketika orang lain tanya nanti saya bisa jawab dengan begitu Bapak. Terima Ya, kasih Bapak. Saya kembalikan. bisa langsung kok Kak Mar. Bisa Bapak, langsung Bapak. Ya, kita nih yang terlalu negatif terhadap saudara-saudara kita yang lain, ya, yang berlakukan pola penyembahan, pemujaan dengan cara yang tidak sama dengan kita. Ya, karena kita tidak mampu menyelami misteri keterkaitan batin mereka dalam penyembahan itu dengan Allah, maka kita cepat-cepat bilang itu kafir. Ya, itu berhala. Ya, saya berteman dengan banyak pastor. Ya, saya tinggal di Leda-Lero itu 1 bulan saya mengajar mereka. Saya lihat apa yang mereka hayati. Ya, mereka tidak menyembah patung Bunda Maria. Ya, tetapi mereka menjadikan patung Bunda Maria itu sebagai simbol. Seperti kita menjadikan salib sebagai simbol. Apa itu simbol? Ya, simbol itu ya adalah satu tanda dari dunia material atau dunia indrawi yang menghubungkan kita dengan dunia transendental, dunia supranatural. Jadi simbol itu berdiri di perbatasan 2 dunia, yaitu dia pas di perbatasan dunia indrawi dan dunia supranatural. Dia menghubungkan orang di indrawi dengan dunia supranatural, atau dia menghubungkan dunia supranatural dengan dunia indrawi. Nah, manusia perlu itu dalam beriman. Ya, dia hadir dalam simbol, dia membayangkan dia sedang masuk dalam sebuah dunia yang kepadanya dia tujukan dalam hati dan imannya. Ya. Siapa saja manusia butuh simbol. Ya. Karena manusia itu homo simbolikum. Simbol menjembatani kenyataan-kenyataan material dan kenyataan-kenyataan spiritual. Ya. Nah, masalah kenapa di gereja Protestan itu tidak ada simbol? Ya. Nah, itu karena Calvin. Pada waktu itu Calvin muak dengan praktek-praktek penyembahan relikwi-relikwi ya dalam dunia Katolik, dibuang semua. Tapi belakangan justru gereja-gereja Protestan yang Calvinis sekarang sangat gemar pakai simbol-simbol. Coba lihat itu gedung-gedung kebaktian yang mulai pakai nako, jendela yang ada gambar-gambar, persis seperti gambar Katolik. Karena apa? Simbol menghadirkan kepada kita satu imajinasi, ya, bertemu dengan dunia supranatural. Orang dalam Alkitab Perjanjian Lama juga pakai itu, kerubim, tabut perjanjian itu mereka pakai. Ya. Nah, karena itu mari kita berhenti untuk ya mendefinisikan atau menilai cara orang menyembah Tuhan dengan kriteria yang kita pakai. Mari kita bersyukur karena kita pun begini, sambil berusaha untuk coba mendalami apa yang diyakini dan apa yang dipraktikkan orang lain. Mahatma Gandhi itu, ya, waktu dia di Inggris, sebelum dia berangkat ke Inggris, dia punya mama kasih dia 1 kalung. Pakai itu kalung. Ya, sampai di Inggris dia bertemu dengan orang-orang Kristen yang saleh. Orang-orang Kristen bilang, waduh itu kalung, itu tanda berhala. You menyembah sesuatu yang di luar Tuhan. Dia bilang, tidak. Ya, saya pakai kalung ini karena dengan kalung tiap kali saya pakai, saya ingat mama saya. Saya ingat cinta kasih dia. Saya ingat pesan-pesan dia. Ya, saya tidak menyembah berhala. Tapi simbol ini, tanda ini menghubungkan saya dengan pengalaman-pengalaman cinta kasih yang saya terima dari orang tua. Dan itu membuat saya kuat. Nah begitu, orang terlalu cepat menghakimi orang lain dengan pemahaman yang dia anggap akrab dengan dirinya. Mari kita berhenti itu. Ya, Allah adalah Tuhan atas semua agama. Dan dia kenal semua bahasa, termasuk bahasa simbol. Dan dia periksa hati dari orang-orang yang menggunakan bahasa itu. Ya, mari kita bersyukur karena sebagai orang Kristen kita selamat. Atau saya bilang begini, dengan sepenuh hati kita katakan Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Ya, tetapi kita tidak boleh membatasi ruang kerja Allah yang bebas. Dengan rendah hati, kita tidak boleh membatasi ruang kerja Allah yang bebas untuk memberikan keselamatan kepada mereka yang lain. Dan dengan sepenuh hati kita katakan hanya Yesus, tapi dengan rendah hati kita katakan Allah
silahkan bebas untuk bekerja bagi keselamatan. Begitu kok Kak Irem. Ya Bapak, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Kak Irem. Mungkin masih dari satu penanya lagi dari Kakak Diki. Ada kok Kakak Diki? Ya, baik, ada Kakak. Ya, boleh. Langsung saja. Diki, silahkan Diki. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak. Saya ingin bertanya sedikit soal keselamatan yang universal. Tapi Bapak bilang tadi bahwa bagaimana Allah itu sebagai subjek dan kita kadang salah dalam menanggapi bahwa keselamatan pada agama dan sebagainya. Tapi sini saya ingin bertanya bahwa bagaimana dengan keselamatan kepada orang-orang yang, ya kita bisa katakan bahwa orang-orang yang mempunyai ibarat orang-orang gila di luar sana yang tidak pernah mengakui akan atau tidak pernah mengetahui akan juru selamat, yang dia juga tidak pernah merespons akan apa yang Allah lakukan terhadap dia, seperti iman tanpa perbuatan, bahkan imannya saja kadang dia tidak tahu imannya itu untuk apa. Dia tidak tahu apa yang dia buat dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang gila di sana, di luar sana yang jahat dan sebenarnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apalagi orang gila yang dari lahir, yang kalau mau dibilang, kalau mau ingin dikatakan dari lahir pun dia tidak ingin untuk dilahirkan seperti itu. Nah, bagaimana keselamatan terhadap orang-orang tersebut yang bahkan dia tidak merespon apapun tentang baik iman, baik apapun yang Allah berikan terhadap dia. Baik, mungkin itu yang ingin saya tanya. Oke, saya paham. Jadi kalau kita ngomong tentang keselamatan universal, tadi saya bilang di slide yang terakhir, kita harus bicara itu dari dua perspektif. Perspektif pertama dari Allah, dari sudut pandang Allah. Allah siapkan keselamatan itu untuk semua. Ya, manusia, Kristen, non-Kristen, juga untuk tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan segenap ciptaan untuk air, tanah, batu, udara, hutan, dan seterusnya. Allah siapkan untuk semua. Jadi itu sifat universalisme. Yang saya bilang tadi itu objektif, aspek objektif atau indikatif. Ya. Lalu yang kedua, itu Tuhan tidak mau paksa kan? Tuhan menunggu dengan sukarela respons kita. Itu yang subjektif. Tapi untuk menunggu yang sukarela itu Tuhan juga tidak mau berhenti berkarya. Tuhan hadir lagi secara baru dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus datang dengan dua fungsi. Yang tadi saya bilang. Menolong mereka yang sudah percaya untuk tetap bertahan dalam percaya. Dan yang kedua, pergi menjumpai mereka yang belum percaya. Untuk membawa mereka masuk di dalam percaya. Ya. Jadi keselamatan orang yang di luar Kristen itu is not a matter of just a matter of time. Ya, artinya mereka selamat, tinggal masalah waktu saja. Karena Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus ada bekerja susah payah untuk mencari dan mendapatkan mereka masuk di dalam keselamatan. Bahasa tingginya keselamatan orang-orang di luar Kristen itu yang tidak percaya dalam nama Yesus secara verbal ya. Bukan berarti mereka tidak percaya Yesus secara perbuatan ya. Secara verbal. Itu bukan lagi masalah substansial, ontologis. Tetapi itu tinggal masalah epistemologi. Itu soal waktu, kapan mereka akan dibawa oleh Roh Kudus datang ke dalam keselamatan. Itu pertama. Jadi mesti jawab dua kata. Dan jawab satu kata. Lalu yang kedua, memang itu dia kita penggodaan yang kita selalu mencap orang yang beda dengan kita itu tidak percaya, ya, atau tidak memiliki iman, atau tidak memiliki praktek-praktek kebaikan, nilai-nilai yang buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita bilang kalau orang Kristen mengasihi itu buah roh, tapi orang yang bukan Kristen mengasihi itu hanya perbuatan moral saja. Nah itu dia masalah. Masalahnya apa? Itu kita suka
menilai orang berdasarkan pola-pola yang sudah terpetakan dalam konsep-konsep kita. Ya. Jadi kalau mengasihi di antara orang Kristen itu pasti buah roh. Tetapi kalau orang rote kumpul untuk bikin TUU supaya satu anak bisa pergi sekolah dan kemudian pulang jadi sarjana, itu hanya praktek budaya saja. Roh tidak bekerja di situ. Ya, kalau orang Minahasa bikin mapalus, mereka gotong royong untuk membantu yang susah, itu hanya praktik budaya saja. Itu bukan karya Roh Kudus. Itu artinya apa? Kita mengkonsepkan satu pola yang kita miliki, lalu kita anggap itulah pola untuk kriteria bagi semua. Itu yang keliru. Itu yang salah. Ya, ada satu teolog India, Raimundo Panikkar, itu nama. Dia ibunya seorang Katolik, bapaknya seorang Buddha. Ya, dia menggambarkan perjalanan hidupnya, terlahir sebagai seorang Buddha, ya, dalam perjalanan sebagai seorang Katolik, ya, dan sekarang dia hidup sebagai manusia lintas agama. Ya, dia gambarkan itu. Lalu dia bilang begini, ya, setelah dia teliti agama Hindu, dia bilang ada Kristus yang tidak dikenal dalam agama Hindu. Ada Kristus yang tidak dikenal dalam agama Hindu. Siapa yang tidak kenal? Yaitu orang Kristen yang tidak kenal Kristus itu. Karena Kristus yang ada dalam agama Hindu itu tampil dalam wajah yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, yang tidak dipetakan dalam rute percaya orang Kristen. Ya. Dan orang Hindu juga bikin hal-hal baik. Toh. Salah satu nilai yang paling besar dalam agama Hindu yang kemudian dipakai oleh Gandhi, ahimsa, ya, melawan tanpa kekerasan. Itu tidak ada dalam agama Kristen, kan nama ahimsa tidak ada dalam Alkitab. Ahimsa yang ada dalam Alkitab itu ialah menyangkal diri, memikul salib, ya, dan mengikut aku. Tapi dalam agama Kristen ada ahimsa juga. Yesus bilang, siapa yang tempeleng pipi kiri, kasih dia pipi kanan. Itu ahimsa. Ya, sayangnya kita hanya konsepkan ahimsa tempeleng pipi kiri itu dalam pengertian Kristen. Begitu orang Hindu bilang ahimsa, kita bilang oh itu kafir. Ya, ada perbuatan-perbuatan terpuji di dalam agama-agama lain. Mari kita pelajari itu sungguh-sungguh dan minta Roh Kudus tolong kita untuk lihat keluar dari terali besi konsep Kristen, supaya kita bisa melihat kekayaan, ya, respons manusia untuk kasih setia Allah yang ada dalam agama lain. Ya. Kira-kira begitu kok, Diki? Kak Diki? Iya, Bapak. Dari saya sedikit memberi contoh dari sudut pandang bagaimana dengan orang-orang yang tidak melakukan, ibarat orang gila di luar sana yang bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan dan sebagainya, tapi bagaimana dengan keselamatan, tapi Bapak sudah menjelaskannya dengan ada dua aspek dari Allah tersebut. Jadi terima kasih banyak Bapak atas aja Kak, konsep gila itu menyakitkan hati orang, ya. Ya. Nah, kalau kita mau menjumpai orang dengan maksud untuk menjadi sahabat, kalau kita mulai gila langsung orang membentengi diri, dan itu memang warisan Kristen berabad-abad dari Eropa. Ya, kita suka bertemu dengan sesama dan meludahi mereka. Itu kata Kosuke Koyama. Ya, Injil datang ke Asia dari Eropa dengan meludahi budaya Asia, agama Asia, dan orang-orang Asia. Itu sangat-sangat menyakitkan hati orang Asia. Itu sebabnya menurut Kosuke Koyama, setelah 1700 tahun pekabaran Injil di Asia, orang Kristen di Asia hanya 3%. Ya. Karena apa? Karena Injil atau orang Kristen datang dari Eropa meludahi orang-orang Asia. Dia bilang, kalau mau supaya orang Asia itu menjadi percaya kepada Tuhan, maka orang Kristen harus mengubah pola misioner. Bukan lagi datang ke Asia untuk meludahi, tetapi datang ke Asia untuk diludahi. Ya. Dan itu yang Yesus bikin.
Yesus tidak meludahi orang, tapi Yesus memberi diri diludahi. Justru karena Yesus diludahi itulah, maka di akhir prosesi penyaliban, seorang kepala pasukan penyaliban bicara, dia itu anak Allah. Nah, bayangkan kalau selama proses penyaliban, Yesus juga ikut meludahi, memberontak, tidak ada pengakuan itu. Ya, saya suka Kosuke Koyama bilang, mesti bikin paradigma baru. Ya, menginjili. Tidak datang ke dalam masyarakat, berjumpa dengan orang yang berbeda dengan kita untuk meludahi mereka. Ya. Kita sering bilang Petrus pergi ke rumah Cornelius untuk mentobatkan Cornelius, kan? Kita bilang seperti itu. Tidak, Tuhan bawa Petrus ke rumah Cornelius supaya Petrus bertobat di hadapan Cornelius. Barulah sesudah itu Cornelius bertobat. Mengapa? Ya. Kan sebelum Petrus jalan ke Cornelius, siang-siang dia lapar, jam 12. Lalu ada satu karung dari langit turun, ada banyak binatang di situ, lalu itu suara bilang, Petrus ambil potong makan. Petrus bilang, tidak, saya tidak akan makan. Selama hidup agama saya bilang tidak. Tidak boleh makan yang haram. Lalu suara itu bilang, jangan bikin haram apa yang tidak diharamkan oleh Allah. 3 kali loh Petrus diberhadapkan dengan pertanyaan itu. Petrus tidak mengerti. Begitu kali ketiga, langsung ada orang datang bilang, Tuhan, ada orang di luar yang ingin bertemu. Lalu utusan Cornelius bilang jalan. Petrus jalan. Sampai di rumah Cornelius, baru Petrus lihat, waduh Tuhan sudah bekerja di Cornelius, sudah roh di sana. Lalu Petrus bilang, oh sekarang saya mengerti apa arti penglihatan di Yope. Petrus bertobat di depan Cornelius. Barulah Cornelius bilang, aduh kalau itu beta ikut bertobat juga. Karena ini misionaris tuh bertobat. Begitu. Kira-kira itu beta pencontoh. Lanjut Kak Mar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kakak Diki, Kakak Iren, dan Kakak Alfa juga yang walaupun dengan pertanyaan yang membuat kita agak sedikit keliru juga, tapi baik Bapak juga masih mau menerima. Untuk menjawabnya Bapak, terima kasih. Oke, selanjutnya Ketong akan tutup ruang diskusi ini dengan nyanyian yang berjudul Pujilah Aku Tuhan. Untuk doa tutup nanti beta minta Bapak untuk doa tutup dan doa berkat buat Ketong. Tuhan, cobalah aku Tuhan, sedikit batinku yang mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu berdoa padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang diciptakan. Aku muliakan dan kuagungkan Allah Yesus. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Aku cobalah aku Tuhan,
hatiku dan hatiku. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang berkenan untuk menjadikan kami anak-anak-Mu. Lewat pujian tadi, ya Tuhan, kami mengaku bahwa Engkau layak disembah. Disembah bukan hanya dengan satu cara, seperti yang terdefinisi dalam pemahaman orang Kristen, tetapi disembah dengan berbagai-bagai cara yang Tuhan sendiri kenal dan Tuhan sendiri tahu makna, arti, hakikat, dan kedalaman rahasia penyembahan itu. Kami bersyukur malam ini untuk kesempatan kami belajar bersama. Kami bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai misteri pekerjaan keselamatan yang Tuhan lakukan di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Yang seringkali kami persempit atau kami perkecil ruang lingkupnya hanya untuk kami sendiri, hanya untuk gereja dan orang-orang Kristen. Tetapi sesungguhnya sebagaimana yang kami lihat dalam Alkitab, yang juga teralami dalam pengalaman orang-orang percaya yang ada di luar gereja seperti orang Israel dan Yahudi. Ternyata Tuhan juga ada dan bekerja di antara mereka. Tolong kami ya Tuhan, supaya pemahaman-pemahaman baru ini boleh memperluas wawasan dan cakrawala berpikir serta kehadiran kami di dalam dunia. Untuk kami tidak membangun tembok-tembok pemisah yang membedakan dan memisahkan kami dengan orang yang berbeda dengan kami. Tetapi kami berusaha untuk membangun jembatan-jembatan penghubung di antara kami. Memang ya Tuhan, kami mengaku untuk proses itu seringkali ada yang mengalami luka atau merasa tidak cocok dengan pemahaman dan pemaknaan yang selama ini dia pegang. Kalau hal itu terjadi, ampuni kami ya Tuhan, kalau dalam percakapan kami tadi, percakapan kami itu melukai, ya, atau menimbulkan kemarahan dalam hati orang-orang yang tidak setuju dengan itu. Tapi kami percaya Tuhan bukan hanya penyelamat, tetapi juga Tuhan adalah penyembuh.
Kami minta supaya Tuhan menyembuhkan luka-luka yang timbul, kepahitan-kepahitan yang terjadi, kemarahan yang muncul karena percakapan kami. Kalau kemarahan itu timbul karena dari pihak kami yang terlalu ngotot dan egois untuk mempertahankan pendapat dan pola pikir kami, ampuni kami ya Tuhan. Tapi kalau kemarahan itu muncul karena belum ada sukacita dan kerelaan kami untuk memaknai hidup secara baru dalam perjumpaan dengan firman-Mu, tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa membuka wawasan dan perspektif, serta atmosfer berpikir kami menjadi lebih luas. Tolong anak-anak muda ini, sebab di tangan mereka bukan hanya ada masa depan gereja, tetapi juga di tangan mereka ada masa depan kehidupan bersama yang damai dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, dan juga berbeda pilihan-pilihan percaya. Jadikanlah mereka sebagai instrumen damai-Mu. Dan untuk sampai ke situ, mereka perlu memiliki wawasan berpikir yang luas, yang membangun jembatan-jembatan penghubung dengan mereka yang berbeda, dan bukan membangun tembok-tembok pemisah dengan orang yang tidak sama. Dan karena itu kalau Tuhan berkenan dengan percakapan kami, berkati itu. Dan tanamkan itu dalam hati anak-anak muda ini. Sehingga mereka menjadi duta-duta perdamaian, agen-agen transformasi masyarakat. Dan tidak menjadi provokator kebencian. Tapi juga provokator kemarahan. Karena konsep-konsep dan ajaran-ajaran yang diskriminatif dan bersifat partisan. Tuhan, kami minta ini dengan kerendahan hati. Tuhan kiranya berkenan kalau pada Tuhan, pada penilaian Tuhan, percakapan kami malam ini berguna untuk kehidupan yang damai bagi semua. Pakailah percakapan ini dan ukirlah itu jadi meterai yang indah dalam hati anak-anak-Mu. Juga menjadi keyakinan yang kokoh dalam jiwa nurani dan batin mereka, agar supaya mereka pakai sebagai kekayaan bagi masa depan. Tapi kalau pada Tuhan ditemukan bahwa percakapan dan wawasan yang kami diskusikan itu tidak berkenan kepadamu, ampuni kami. Dan biarlah kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berkati anak-anak muda di rayon Mopoli, berkati aktivitas, kegiatan, dan diskusi-diskusi mereka. Tapi juga paling penting berkati hidup mereka. Biarlah mereka hadir di masyarakat, di rumah, di kampung, di rayon, di jemaat, juga di kota ini. Sebagai promotor perdamaian. Dan sebagai perintis kehidupan bersama yang adil dan damai untuk semua. Berkati kampung mereka, Mopoli, berkati jemaat mereka, Salom Air Nona, berkati orang tua, saudara-saudara yang memberi pulsa, membeli perangkat IT, dan memperkenankan mereka menyisihkan waktu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Malam ini kami tidur, kami sudah selesai berbicara. Dan biar Tuhan dengan roh-Mu berbicara makin mendalam dan makin intens lagi kepada mereka. Supaya malam perenungan ini menjadi kekayaan yang berguna untuk hidup masa depan mereka. Kami minta ini semua di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, Begitu, Kak. terima kasih Bapak yang sudah mau berbagi materi dan firman yang sama-sama kotong sudah dengar pada malam hari ini. Buat waktu juga, terima kasih Bapak. Semoga di lain waktu nanti Bapak bisa bergabung lagi dengan kami. Untuk teman-teman pemuda juga, terima kasih karena waktu teman-teman sudah mau bergabung bersama-sama. Nanti materinya kita share di grup saja. Saya perlu perbaiki dulu supaya itu ketik-ketik salah. Nanti Kak Bapak, siapa? Kak